siapa nih tulisan judul topik ini dari siapa nih? Bu Umi. Curhatnya saya, Iya. Pak. Ya nggak apa-apa. Saya juga jadi ini topik yang sulit sebenarnya, topik yang sulit. Ya. Topik yang sulit. Ya, topik yang sulit. Jadi biasanya kalau kita mendefend research kita itu bukan sesuatu yang mudah. Gitu ya. Tapi saya coba rangkum gitu ya dari beberapa paper ya, dari beberapa paper yang ditemukan bagaimana mengargumentasikan riset kita sehingga kita lebih pede dengan kondisi riset kita yang sudah kita lakukan gitu ya. Oke. Hal yang membuat kita tidak pede itu sebenarnya ada beberapa hal. Saya ngelihat hal yang membuat kita tidak pede itu ada beberapa hal kalau saya boleh cerita. Ya. Jadi hal pertama yang membuat kita ngerasa indap gitu ya atau ragu dengan riset kita tuh. Oke, itu karena lack fundamental gitu ya. Bukan kita bukannya kita nggak paham, enggak, kita masih ragu kalau kita punya fundamental yang cukup. Gitu ya. Jadi ngerasa ragu nih, bener nggak kalau yang dimaksud dengan, misalnya yang dimaksud dengan game addiction itu seperti ini, definisinya siapa dan sebagainya gitu ya. Aspek-aspek fundamental, bener nggak sih karakteristik misalnya transformasi digital itu seperti ini. Saya ingat banget tuh Mas Bayu pas kemarin ujian sidang tertutup itu dibombardir pertanyaan-pertanyaan yang fundamental. Tapi begitu fundamentalnya itu terjawab, iya kan, fundamental semua pertanyaannya, itu sekitar 5 pertanyaan itu fundamental semua. Saya udah deg-degan. Malah fundamental pertanyaan. Karakteristiknya apa gitu kan? Bagaimana bisa dikatakan transformasi? Wah, ya. Ya ini fokusnya memang solutionnya adalah sering baca buku gitu ya, ikut course gitu ya, karena hal tersebut sulit ditemukan di jurnal, karena kalau kita bicara reference publication itu dia sudah levelnya udah lebih tinggi gitu ya. Ya. Oke, terus kemudian isu yang selanjutnya adalah kita ngerasa kurang gitu ya. Ya, kita ngerasa kurang apa? Kita ngerasa kurang yakin gitu ya. Kita kurang yakin dengan literatur review kita. Ya. Karena sebenarnya kalau kita punya literatur review yang pas, kita tuh harusnya nggak dap dengan research kita. Contohnya nih, Mas Christian tadi pagi baru nanya tuh. Pertanyaannya tuh apa ya Mas Christian? Pertanyaannya tuh, Pak, berapa sampel minimum untuk kualitatif studi saya gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang mungkin keluar dari beberapa peneliti dan itu semua sama gitu ya. Oke. Itu bukan karena kita lag di sini, bukan kalian kurang ya, karena kita mungkin harus memperdalam lagi gitu ya. Oke, memperdalam lagi. Jadi yang kedua ini dikarenakan kita mungkin kurang baca research papers gitu ya, research paper. Karena kalau kita sudah yakin berapa jumlah minimumnya, terus kita bilang, oh iya menurut X segini, udah nggak usah bilang lagi gitu ya. Pertanyaan yang sama juga nanti akan keluar gitu. Kenapa kamu pakai variabel Y gitu? Ya menurut penelitian XYZ pakai variabel Y gitu ya. Kemarin saya ingat banget ada mahasiswa S2 gitu ditanyakan, kenapa kamu harus mengukur precision, recall sama F1 score? Ya, oh karena penelitian ini menggunakan ini semua ya. Terus ditanya lagi, kalau di antara 3 itu kira-kira mana yang mau ditingkatkan? Kalau cuma suruh pilih salah satu, precision, recall, atau F1 score. Ini teman-teman yang nanti di bidangnya machine learning seperti siapa nih? Mas Anas atau Mas Condro pasti harus bisa menjawab pertanyaan seperti itu ya. Oke. Kenapa gitu? Kenapa kejadian seperti itu? Ya, jadi ternyata bukan hanya research paper, tapi juga the reason why-nya itu harus tahu gitu ya. Kadang-kadang the reason why-nya itu nemunya di mana coba? Nemunya itu kadang-kadang di forum-forum seperti ResearchGate dan sebagainya.
Dan kalau teman-teman baca di ResearchGate atau forum-forum akademik gitu ya, itu beruntungnya mereka kalau ngasih, karena sama akademia ya, beruntungnya setiap mereka ngasih reason, F1 itu terkait dengan ini, mereka ngasih juga literaturnya, jadi itu akan bantu Anda, ya, gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah lack cutting edge, yang ketiga. Nah, jadi kemodernannya kurang, sehingga Anda ngerasa topik penelitian kalian jadul, gitu ya. Makanya ini harus hati-hati semenjak pertama, gitu ya. Cara-cara paling mudah adalah dengan melihat apakah topik penelitian teman-teman itu berada di jenjang yang trendsetter, lagi hot-hotnya gitu, atau jenjang yang memang lagi steady state gitu ya. Nah, beberapa misalnya sekarang yang lagi trendsetter itu machine learning, kemudian misalnya tentang AI, kemudian misalnya tentang digital transformation, itu lagi trendsetter. Positifnya kalau lagi trendsetter adalah teman-teman enak tuh publikasinya. Karena kalau ada 2 publication gitu ya, jurnal publication misalnya Anda masukin 2 paper, satunya lagi trendsetter, satunya enggak, pasti mereka akan mikir nerima yang trendsetter dulu, karena bakal banyak citasinya. Nah gitu, ya. Oke. Jadi ada 3 hal dulu yang sebelum Anda maju, Anda harus sudah yakin dulu, ya. Intinya sebenarnya semuanya itu baca, ya, semuanya membaca. Nah, saya selalu menyarankan kalau lagi studi ya baca sehari itu ya 2 jam lah ya, 2 jam. Baca 2 jam fokus ya, jangan geser ke sana, geser ke sini gitu ya. Saya coba melakukan hal yang sama dengan cuma waktu sejam gitu. Kemudian saya uji diri saya dengan pertanyaan terkait dengan research. Jadi ada kayak di Nurture Spring atau di mana ya? Ada e-learning gitu ya. E-learning cara menulis yang baik, metode yang baik gitu ya. Saya ikut gitu. Saya cuma belajar 1 jam gitu. Kemudian setelah itu saya coba jawab pertanyaannya. Tebak gitu ya. Saya cuma 40%. Nggak lulus, minimal 80. Artinya apa? Belajarnya kurang. Gitu. Jadi teman-teman mulailah belajar minimal baca buku 2 jam ya. Kalau S3 mungkin 3 jam. Oke, itu sih. Nah ini dulu ya. Ini aja namanya. Saya pun belum menemukan rumus yang pas untuk argue the research, tapi ini yang ditemukan ya. Ini yang ditemukan. Oke. Pertama adalah argumen yang terbaik itu argumen yang pendek, plain, dan sederhana gitu ya. Gak usah muter-muter gitu ya. Sama seperti misalnya kemarin ada ujian pendadaran gitu ya. Pertanyaannya adalah apa kelemahan random forest gitu ya. Apa kelemahan random forest? Apa trade off-nya random forest ya. Jawabannya itu sangat disayangkan. Jawabannya seperti ini. Random forest itu punya ID. ID-nya itu disusun dalam tree. Tree-nya kemudian akan semakin banyak gitu ya. Semakin banyak itu akan mengakibatkan terjadi nilai X yang makin tinggi, misalnya kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ya. Jangan kayak gitu kalau untuk menjelaskan satu hal yang sifatnya arguing your research. Lebih baik langsung menjelaskan, random forest itu ya menggunakan konsep yang bertingkat sehingga komputasinya tinggi. Yang dimaksud dengan yang bertingkat adalah apa gitu ya. Kadang-kadang hal-hal yang sederhana seperti itu bisa dijelaskan dengan yang lebih sederhana. Kecuali kita masuk ke bab 4 disertasi ya, itu beda. Tapi kalau itu penjelasan magister itu sudah bisa diterima. Oke. Nah, sekarang tolong dijelaskan bahwa argue yang di research itu kita kenal dengan tesis. Ya. Kalau argue yang di non research itu kita sebut dengan arguing. Jadi kenapa namanya kalau di luar negeri S2 S3 itu sama-sama tesis gitu ya. S2 S3 sama-sama tesis. Ya, jadi saya jarang sekali menemukan istilah S3 tuh dissertation, biasanya your thesis juga. Ya, kenapa? Karena ada tesisnya gitu ya. Tesisnya ya. Oke. Ini contoh tesis. Ini contoh argumen tapi bukan tesis. Ya. Jadi tesis itu semacam strong point dari argumen Anda, intinya. Kalau di video YouTube tuh core of the core gitu ya. Core of the core. Core of the core-nya penelitian Anda ya tesisnya Anda ya. Oke.
Tesis itu kira-kira statement-nya yang bukan tesis ya, berupa argumen biasa, itu statement-nya kayak gini. The agile modeling inaccurately portray the agile process. Ya. Permodelan agile ini secara secara tidak akurat menjelaskan proses agile. Nah, ini argumen tapi bukan tesis. Ya. Ini argumen tapi bukan tesis. Ini jenjang S2 ya. Jadi mungkin kalau untuk S3 akan lebih kompleks lagi. Tapi ini tesis. Kalau ini tesis, agile modeling inaccurately portray the agile process because of the way it use UML, the waterfall step and so much documentation. Jadi dijelaskan gini. Ya. Jadi saya selalu menyarankan nanti ya, di sidang hasil Anda, sidang hasil kedua gitu ya, mulai sidang hasil 1, 2 sampai yang ketiga gitu. Ujian tertutup selalu kemukakan tesis statement, tapi nggak usah ditulis tesis statement, nggak usah. Setelah slide pertama, habis itu ya Anda bisa kayak setelah agenda, terus habis itu Anda jelaskan tesis statementnya nggak apa. Contoh tesis statement gitu. Pemodelan agile nggak memprotes secara akurat proses agile karena dia masih pakai UML, misalnya kayak gitu. Dia masih standarnya pakai waterfall dan terlalu banyak dokumentasi diagram. Nah gitu ya, itu tesis. Ya. Jadi frankly speaking, perbedaan argumen dengan tesis itu adalah di tesis harus ada reasons-nya. Ya. Makanya benar waktu itu Bu Umi mengatakan gitu. Kenapa sih variabel X yang dipakai gitu ya? Apa reason behind of that gitu ya? Kenapa precision yang perlu ditingkatkan? Apa reason behind of that? Itu yang harus selalu tahu. Dan itu yang kita sebut dengan thesis statement. Ya, oke. Yang kedua adalah yang good thesis itu yang gimana? Setelah kita tahu bahwa kita harus punya thesis statement, yang kedua kita harus tahu good thesis itu seperti apa. Ya. Good thesis itu sebenarnya good argument. Pertanyaan balik adalah good argument itu yang seperti apa? Nah, ya. Good argument itu cuma punya dua pilar. Yang pertama itu adalah punya fokus. Ya, punya fokus. Dan yang kedua itu punya pattern. Jadi cuma ada dua, fokus sama pattern. Fokus sama pattern. Ya, berita baiknya kalau teman-teman pengen lihat pattern itu gampang sekali, bukan gampang ya, bisa dipahami. Coba saja lihat penelitian 5 atau 10 tahun yang keywordnya sama dengan teman-teman. Ya, di situ akan kelihatan patternnya kok, kelihatan pattern. Ya, coba baca paper yang baru dari Mas Ardiansyah ya. Oke. Patternnya kelihatan, hampir semuanya sama, riset penelitian-penelitian yang terdahulu gitu ya. Mungkin Mas Ardiansyah kalau misalnya denger ini bisa copy paste URL publikasinya di mana ya. Jadi bisa sama-sama belajar. Jadi di situ kelihatan banget patternnya. Pattern orang mengukur user story point itu use case point? Use case point itu kelihatan gitu ya. Jadi kelihatan. Jadi ada patternnya ya. Jadi saya bahas dulu pattern. Apa pattern yang kita harapkan? Pattern yang kita harapkan adalah kita nemu evidence-nya apa, terus pattern-nya seperti apa. Evidence-nya apa, pattern-nya apa. Evidence-nya seperti ini, pattern-nya seperti ini, maka argumennya seperti apa. Ya. Contohnya, evidence-nya. Ya. Oke. Evidence-nya misalnya saya melakukan survei. Ya, survei dengan komposisi gender 5:2. 5:2. Artinya 5 pria, 2 wanita gitu ya. Itu evidence-nya. Ya, terus diukur tuh. Oke. Ketahanan terhadap stres misalnya. Jangan ketahanan terhadap layar monitor misalnya. Oke, ketahanan terhadap layar monitor. Oke. Ternyata pada saat itu hasilnya adalah ketahanan terhadap layar monitor cukup tinggi. Nah, terus kan teman-teman lihat tuh patternnya seperti apa. Oh, 5:2 ya. Artinya banyakkan pria dibanding wanita. Teman-teman lihat apakah benar hal itu terjadi juga di penelitian yang lain. Jadi pattern ini adalah melihat komposisi terstruktur. Kalau saya pernah bahas yang namanya external validation. Itu hal yang penting untuk seminar hasil 2 ya. Untuk dissertation. External validation itu bicara gini. Kamu sudah punya hasil. Coba diubah dong settingnya. Setting konfigurasinya coba diubah. Bagaimana kalau setting konfigurasi yang kamu set itu dipakai untuk
metode yang berbeda dari yang kamu pakai. Misalnya saya pakai metodenya naive Bayes gitu ya, seperti itu. Saya punya setting configuration misalnya jumlah dataset, kemudian aspeknya atau atributnya dan sebagainya. Saya hitung tuh, dapatnya 0,8 misalnya. Nah, external validation, coba kamu pakai dataset yang sama dengan naive Bayes. Dengan misalnya dengan apa namanya? Algoritma yang tertentu. Kalau ternyata naik juga, nanti semuanya terus dibandingkan terus ada pattern, maka itu kelihatan. Jadi sebenarnya look for pattern adalah kalian lihat dulu evidence-nya apa, terus setelah itu samakan dengan penelitian yang lain, evidence-nya kayak gitu enggak? Dan hasilnya kayak gitu enggak? Jadi itu ada polanya, selalu ada polanya. Ya, selalu ada polanya. Dan yang pertama itu menerima fokus, ya. Cara menemukan fokus ini sebenarnya lebih mudah daripada melihat pattern, karena pattern itu Anda harus jeli. Kalau melihat fokus itu sebenarnya didasarkan pada keyword yang Anda pakai, ya. Oke, keyword yang Anda pakai. Maksud saya seperti ini. Ya, setiap Anda mengikuti penelitian itu sebenarnya ada keyword. Di ACM ada namanya computing specification, computing class CSS, computing apa ya, saya lupa ya, computing classification system. Nah itu pertama harus tahu dulu positioning risetnya ada di mana. Positioning risetnya ada di kata kunci mana di CSS itu kalau di bidang IT. Dari situ Anda bisa fokus. Ya, dari situ kita bisa fokus. Ya. Jadi saya selalu menyarankan tuh, ya saya selalu menyarankan teman-teman harus tahu dulu di mana nih posisinya ya. Harus tahu dulu di mana posisinya. Di mana posisi penelitian teman-teman gitu ya. Harus tahu dulu. Oh, saya ada di software engineering. Bagian apa sih software engineering? Oh, saya bagian ke software organization. Oh, fokusnya kemana sih? Oh, contextual domain misalnya. Oh, saya ke operating system atau virtual world gitu ya. Misalnya ini saya misalnya mensimulasikan kata kunci yang dipakai untuk Mas apa nih? Mas Ardian Infantono ya, yang buat game itu ya. Oke, misalnya saya virtual world training simulation. Nah, itu tuh. Siap. Nah, ini loh. Ini kata kuncinya. Ya. Jadi agak aneh kalau penelitian rekan-rekan nggak ada ininya. Itu artinya penelitiannya either too spread, terlalu generik ya. Oke. Atau bener-bener belum ada yang meneliti. Ini udah jelas nih. Artinya saya bisa mengatakan, oh judulnya Mas Ardian di sini sudah comply, sudah fokus gitu ya, untuk virtual world training simulation gitu ya. Ya. Kayak gitu kan nanti akan memudahkan kita mencari paper-paper yang related di sini. Nah, ini misalnya paper-paper yang related. Nah, itu dari driver training dan sebagainya ya. Dari situ baru kelihatan nanti pola-pola penelitian mereka gimana ya. Pola-pola penelitian mereka gimana, data apa saja yang mereka siapin, prosesnya seperti apa, hasilnya bagaimana, terus mereka set argumennya seperti apa. Tolong dibaca baik-baik. Jadi itulah tujuan kita melakukan find a focus dan look for pattern ya. Find a focus, look for pattern. Jadi harus kayak gitu ya. Kalau kita nggak tahu fokusnya, nggak tahu kata kuncinya di mana, akan sulit cari polanya karena akan terlalu tersebar ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Tesis yang bagus, statement tesis yang bagus setelah Anda melakukan fokus dan pattern gitu ya, adalah bisa mengklarifikasi ide ya. Ini theoretical banget ya. Bisa direvisi. Jadi jangan ragu merevisi ya. Pada saat hasilnya nggak sesuai ekspektasi, bahkan atau hasilnya sesuatu yang baru, bisa saja di depan diperbaiki. Nggak ada larangan problem statement diubah ya selama Anda belum lulus gitu ya. Oke, problem statement Anda ubah, research question Anda ubah, research problem diubah ya. Seperti nanti ini nih Bu Novi nih, datang kan nih Bu Novi? Bu Novi mau maju nih SH2 ya. Saya ada keraguan itu research purpose-nya bakal diubah gitu, research question-nya ada diubah, nggak apa-apa. Gitu. Oke, yang penting ada map-nya gitu ya, ada map-nya disertasi kita ada map itu kayaknya saya udah pernah cerita bahwa sebuah research problem itu harus dipetakan ke beberapa research purpose. Satu buah research purpose itu selayaknya memiliki satu atau lebih research question atau hipotesis gitu ya. Oke. Nah,
Dan sebenarnya kalau kita bicara empirical research di bidang teknik itu lebih disarankan pakainya hipotesis ya, hipotesis. Kecuali memang agak sulit seperti misalnya R&D atau pengembangan di jenjang S2 itu ya boleh pakai research question atau social qualitative studies kayak misalnya topiknya Mas Bayu itu ya, itu lebih cocok pakai research question. Tapi kalau bisa hipotesis ya, itu akan membuat reader fokus pada hasil Anda. Karena hasilnya kan kalau nggak di reject, diterima gitu. Ingat ya, hipotesis kalau nggak di reject nggak diterima ya. Kemarin pas saya nguji ada satu hal yang lucu gitu ya. Hipotesisnya partially rejected. Nah, gitu. Nah, bukan lucu sih kalau partially rejected, artinya hipotesis Anda kurang atom, masih molekul ya. Kalau argumen dia masih H2O, belum H atau O gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang bisa di-convert hipotesis, yes, let's go di-convert ke hipotesis. Jadi H, jadi O, jadi itu. Supaya nanti pas kesimpulannya gampang sekali ya. Kecuali memang itu sosial atau kualitatif studi yang melibatkan aspek manusia gitu ya, atau cross domain, agak sulit kalau nanti dipaksakan pakai hipotesis ya. Tapi kalau kayak judul-judul seperti Bu Umi atau judul-judul Bu Novi itu kayaknya sangat mungkin. Judul-judul siapa lagi, Mas Amarudin itu sangat mungkin gitu ya. Oke, kemarin Mas Amarudin baru show gitu ya. Oke, hasil ini ya, hasil disertasinya baru show di seminar kalau nggak salah. Oke, saya belum sempat nge-share ya. udah atau belum Mas? Yang S1 sudah publish tuh Pak ya? Enggak, yang ini yang Anda buat seminar itu sama anak-anak itu. Yang saya lihat ada posternya. Oh iya Pak. Ada itu udah ya? Pak, sudah Pak. Iya. Hari malam Kamis. Oke. Saya kelewat itu, udah pengen nonton. Oke. Siap. Ya, dari situ nanti kelihatan main points-nya. Dari teman-teman udah punya hypothesis, itu punya main point ya. Jadi kenapa kita sebut dengan thesis dan hypothesis? Yes. Itu dia. Jadi good thesis ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, diskusi dipotong aja ya. Kita oke, lanjut. 3 ya. Develop argumen. Ya, sekarang kita udah punya hipotesis. Hipotesis kan punya reason supaya argumennya lebih make sense gitu ya. Oke. Terus bagaimana reasons itu bisa bisa pas gitu ya. Oke, ini sorry ada yang motong rumput kayaknya di belakang. Oke. Bagaimana reasons-nya bisa pas? Ya caranya ditambahkan evidence. Nah, tambahkan evidence. Evidence-nya seperti apa? Okay. Evidence yang Anda punya. Ya. Jadi modelnya dibalik loh. Evidence apa yang Anda punya? Datanya apa sih yang Anda punya gitu ya. Kemudian di grouping ya, di grouping. Setelah sudah di grouping ya, teman-teman bisa menambahkan atribut setnya. Ya. Habis itu baru di draw conclusion-nya. Sebentar saya tutup jendela dulu. Nah, harusnya nggak kalian kedengeran sekarang. Agak nggak kedengeran. Nah, ini. Oke, saya ambil contoh sederhana ya. Saya punya evidence misalnya hasil survei ya, Kemudian saya grupkan evidence saya ya. Saya grupkan misalnya dari berdasarkan capability digital literasi ya. Dengan saya melakukan tes terlebih dahulu. Digital literasinya bagaimana? Oh, ternyata terbagi menjadi 4 zona misalnya. Mereka bisa digital literasinya sangat maju, menengah dan sebagainya. Jadi dibuat kayak semacam matrix gitu ya, group evidence. Terus setiap evidence itu diberi atribut ya. Karakteristik kalau misalnya evidence yang cukup pintar untuk memahami informasi itu seperti apa dan seterusnya. Nanti hasilnya itu seperti ini. Harusnya seperti ini. Teman-teman kalau pernah baca buku Rich Dad Poor Dad ya, oke, itu kan ada kuadran. Nah, ini nanti akan ada kuadran. Ya, nah itu. Kuadran ini adalah satu evidence. Ini satu evidence Anda, satu dataset Anda, ya. Kemudian Anda grup ya, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Kemudian setelah itu tambahkan atributnya.
Nah, atributnya apa nih di tiap grup? Nah, ya. Oke. Ya. Dari situ teman-teman akan bisa naikin argumen untuk tiap-tiap key ini. Ya. Misalnya di kasusnya Bu Umi misalnya di kasusnya Bu Umi di sini. Informasi yang terpercaya, ya, informasi yang terpercaya. Kira-kira ada berapa grup di sana informasi yang terpercaya? Apakah sangat terpercaya atau terpercaya saja, tidak terpercaya dan sebagainya, itu digrupkan. Dan setelah itu diberi karakteristik, ya. Setelah itu diberi karakteristik, di draw a conclusion. Oh, ternyata sebagian besar dari sampel saya mengatakan misalnya grup yang terpercaya, ya, itu orang lebih mudah mempercayai informasi kalau misalnya A, B, C. Draw conclusion seperti apa. Berita baiknya itu ada banyak metodenya. Ini contohnya metodenya disebut dengan Tolmin. Ya. Coba dibaca pelan-pelan dulu. Ya. Klaimnya apa tuh? Datanya apa? Oke. Warannya apa? Jadi konsepnya Tolmin adalah ada data, ada waran, ada data, ada waran, ada data, ada waran. Lebih dari satu. Habis itu ada yang namanya counter claim. Ya. Oke. Nah, itu. Setelah itu ada yang namanya rebuttal. Ya. Oke. Nah, ya. Jadi ada counterclaim, oh enggak kayak gini, terus ada rebuttal. Oh, masih tetap kok kalau misalnya di rural area. Nah, teman-teman bisa menerapkan konsep Tolmin ini untuk membuat argumen yang lebih kuat gitu ya. Dengan didukung oleh sekumpulan data yang ada. Oke. Ya. Jadi Tolmin ini cocok kalau misalnya Anda database berbasis data based on data. Ya, setiap data yang Anda temukan, misalnya pertama data survei, terus kemudian data hasil simulasi, terus kemudian data hasil validasi ekspor. Itu setiap data itu akan menghasilkan sebuah waran. Ya. Dan jangan lupa hadirkan juga counterclaim. Ya, counterclaim. Tapi counterclaim itu Anda jawab lagi di rebuttal. Nah, ya. Oke. Misalnya contoh, kenapa ensemble-nya harus dikombinasikan gitu kan? Bukankah itu menambah memori dan juga menambah komputasi yang makin tinggi? Nah, ya, misalnya contohnya saya ambil contoh dari disertasinya Mas Samarudin. Ya. Kenapa harus disatukan dua metode itu? Bukannya nanti nambah komputasinya tinggi, memorinya tinggi. Nah, gitu. Nanti Mas Samarudin mengatakan rebuttal juga gitu ya. Walaupun ada komputasi yang tinggi dan ini tidak sebanding dengan performa ini sebanding dengan performa yang dihasilkan. Misalnya seperti itu. Jadi harus ada rebuttal juga. Ini Tolmin method untuk creating good argument. Ya. Ada metode apa lagi? Ada metode yang kita sebut dengan Rogerian method. Oke. Mungkin ini asalnya Amerika ya. Kalau Kapten Amerika kan nama aslinya Rogers. Oke. Nah, Rogerian method ini fokusnya ya, ada introduction dulu. Ya, introduction. Introduction-nya ini bisa diawali dengan sebuah kontradiktif. Misalnya kontradiktifnya seperti ini. Kenapa sih harus main perang simulasi, bukan perang beneran misalnya, perang latihan beneran misalnya. Misalnya saya ambil dari contohnya disertasinya Pak Ardian gitu ya. Pak Ardian Infantono, karena ini ada dua nih, ada Pak Ardian Sah dan ada Mas Pak Ardian. Nah, kenapa pakai perang simulasi, kenapa nggak perang beneran aja? Nah, terus harus ada opposing view. Ya. Ya. Opposing view ini bisa berdasar data yang ada. Oh, kalau perang beneran ngabisin duit banyak gitu, karena perlu anggarannya segini. Saya ngeliat banget Pak Ardian Infantono buat table isinya budget untuk simulasi perang itu mahal juga ya, saya kaget gitu. Oke, bisa beli mobil itu. setiap latihan bisa beli mobil. Nah, gitu. Ya, terus kemudian statement of validity, understanding. Ya. Kenapa? Apa hal yang membuat simulasi perang itu punya satu benefit. Nah, seperti itu. Oke. Terus kemudian statement of your position. Apa bedanya dengan statement of validity? Validity itu memahami
memahami sudut pandang kenapa kita perlu tadi ya. Kalau di sini kan masalah seragam ya. Kalau masalah seragam, oke. Kalau mereka pakai semua seragam, maka tidak ada derajat perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan ekonomi dan sebagainya. Ya, pemahaman seperti itu. Sama nih. Kalau kita menggunakan simulasi perang, kita menghemat anggaran negara, misalnya kayak gitu, understanding. Ya. Terus di statement position kita. Oke. Nah, statement of your position-nya gimana? Jadi statement Anda terhadap simulasi perang tersebut. Oke. Misalnya statement terhadap simulasinya perang itu tuh. Ya, simulasi perang mungkin tidak dibutuhkan pada saat misalnya biaya latihan sesungguhnya itu murah. Atau dibutuhkan pada saat misalnya simulasi tersebut simulasi tersebut mendekati kenyataan dan hasilnya lebih murah, misalnya kayak gitu. Ya. Oke. Kemudian ada statement of context. Konteksnya apa? Ya. Konteksnya ini bisa konteks ekonomi, bisa konteks sosial, bisa konteks domain keilmuan tertentu ya. Oke, jadi ada konteksnya gitu ya. Oke. Nah, contohnya di sini di konteksnya. Konteksnya jadi kalau di sini kan seragam ya. Seragam itu kan di polisi misalnya itu untuk confirm bahwa dia polisi. Nah, dengan hal yang sama Anda juga bisa mengatakan statement of context. Simulasi perang itu confirm misalnya untuk simulasi gitu ya. Simulasi itu confirm misalnya di pesawat ya, di pesawat terbang gitu ya. Setiap pilot melakukan simulasi untuk ini. Ya. Simulasi itu confirm misalnya untuk ujian SIM. Ya, itu statement of context. Jadi kata kunci yang Anda pakai itu dialihkan ke konteks yang berbeda, yang konteks yang berbeda tersebut mendukung statement Anda. Mendukung statement Anda. Nah, terus kemudian benefitnya apa? Nah, ya. Oke. Nah, Regerian method ini cocok untuk kalau penelitian Anda itu pakainya research question. Itu cocok. Tapi kalau misalnya bentuknya hipotesis, lebih cocok pakai Tolman gitu ya. Yang terakhir itu klasik. Nah, klasik ini lebih cocok kalau qualitative studies. Misalnya teman-teman yang pakai case studies, pakai interview. Ya, misalnya kalau di jenjang magister mungkin tesisnya Mas Christian misalnya. Dia pengen tahu scalability dari Scrum. Gitu ya. Ya sudah, itu bisa qualitative study itu bisa pakai klasik. Introduction, statement background, power refutation, proof, refutasi ya. Oke. Di sini ada ahli refutasi nggak nih? Datang nggak nih? Tadi katanya datanya harus ngulang. Oh, nggak datang beliau. Bu Heru gitu. Jadi kalau pengen tahu konsep refutasi itu belajar dari Bu Heru. Ya. Oke. Dan kemudian conclusion. Jadi, nah, metode-metode ini dipakai ditaruh di mana sih? Pasti pertanyaan gitu. Metode-metode ini dipakai pada saat teman-teman menjelaskan di bab 4. Pada saat hasil. Ya, pada saat hasil. Ya. Pada saat hasil. Tentu saja introduction-nya nggak panjang, statement of background-nya nggak panjang, preposition-nya nggak panjang. Mungkin satu kalimat, tapi lebih panjang ke proof, refutation, dan conclusion. Dan hasil-hasil Anda itu kan diubah per section. Berdasarkan research purpose yang Anda lakukan. Kalau research purpose-nya adalah finding attribute, ya di bab 4.1 finding attribute, Anda jelaskan satu metode ini. Anda jelaskan klasik ya. Atribut ini digunakan untuk apa? Dasarnya pemilihan atribut ini apa? Ya. Oke. Proposition atribut yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas pengujian misalnya apa? Buktinya dari tabel ini apa? Ya, oke. Terus dijelaskan anomalinya adanya seperti apa dan seterusnya. Ya. Jadi yang kayak gini argument metode-metode ini baik klasik, Rogerian dan Tolman itu dipakai di bab 4. Dipakai di bab 4 untuk nyusun paragraf-paragraf. Ya, gitu. Oke. Berikutnya ya,
summary argument. Ya. Summary argument ini pada umumnya bisa diletakkan di paragraf sebelum Anda menjawab atau menolak hipotesis. Jadi biasanya kan di kesimpulan nih, di kesimpulan. Kesimpulan itu kan ada awal paragraf pembuka. Paragraf pembuka. Habis itu kan baru poin-poin menjawab pertanyaan penelitian Anda. Atau poin-poin menjawab hipotesis Anda. Ya, ditolak H1, ditolak H2, ditolak H3 diterima misalnya. Ini sama ada summary argument. Ya. Caranya kayak gini. Ya. Oke. Tapi tolong jangan langsung di adopt ya. Anda harus tulis lagi, misalnya saya kurang setuju ada pakai I address gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, yuk kita coba nih. Kita pakai simulasi judulnya siapa ya? Judulnya siapa nih? Judulnya Pak. Siapa yang belum ya Pak? Mas. Sorry, kok malah balik. Ya. The study built on contribute to work in military simulation misalnya. Oke. Although studies in military simulation have examined apa-apa, maka belum ada apa-apa. Nah, ada additional insight terkait dengan apa? Misalnya terkait dengan akurasi perhitungan scoreboard perang gitu ya. Terus dijalankan. Analitiknya fokusnya kemana dan menghasilkan kontribusi apa? Ini opsional yang bagian ini. Yang bagian ini. Bisa langsung insight itu langsung di studi. Oke. Nah, ini juga opsional. Ya, jadi nggak perlu ada. Nah, terus demonstration ini harus ada. Jadi saya kasih checklist. Ini diletakkan di sebelum kesimpulan paper ya, atau sebelum kesimpulan disertasi Anda atau kesimpulan tesis Anda ada kayak gini. Habis itu baru dijawab. Research question. Jadi ini summary on argument. Begitu nanti suatu saat Anda ditanya, tipikal pertanyaan S2 nih, kontribusinya di mana Mas research kontribusinya? Tunjukin aja summary of an argument. Jelas banget. Karena research question ataupun hipotesis belum tentu menjawab itu. Dia hanya serangkaian fact yang Anda jawab, ya, tapi belum tentu punya kontribusi. Dari taruh seperti ini itu akan punya kontribusi, ya gitu kira-kira. Oke. Ya, tips yang terakhir terkait dengan arguing research ini adalah setiap sesuatu perlu a reason. Ini asal muasalnya pertanyaan Bu Umi nih pas ngusulin topik ini. Kenapa sih harus pakai variabel ini? Kenapa nggak pakai variabel itu, gitu ya? Kenapa variabelnya harus seperti ini? Satuannya kenapa? Ada yang disebut dengan dimension Y. Ya, tahun 2019 ada paper yang bagus terkait dengan arguing research. Bull dan Hoforkai. Anda search aja nanti akan keluar table ini. Ada Y dimension. Pada saat kita hendak mendefend suatu argumen, ada yang kita sebut dimension Y. Dimensionnya bisa dimension logic, ya, dimension dialektik, dimension retorik, dan dimension sosial institusional. Nah, ya, oke, tinggal masuk aja nih variabel Anda tuh termasuk dimension apa. Berita baiknya kalau engineering itu dimensionnya sebagian besar itu adalah logic, ya, logic, ya. Oke. Atau dialektik untuk yang semi sistem informasi, ya. Nah, teman-teman bisa pelajari di paper lebih lanjut, tapi di sini yang kita bahas logic sama dialektik dulu ya. Oke. Logic itu ya di situ contohnya, ya. Logic itu terkait dengan konsistensi, ya, non kontradiksi, ya. Oke, kalau variabel X kita pilih, penelitian yang lain pakai variabel X juga, konsistensi, ya. Oke. Support for premise, variabel X misalnya variabel X-nya misalnya durasi dia bermain video game, ya, dikaitkan dengan game addiction, support for premise. Relevance, dilebih-lebihkan nggak gitu, relevan punya terlalu berlebihan nggak, variabelnya berlebihan nggak, misalnya Anda mengaitkan
Mengaitkan apa ya? Mengaitkan kemampuan seseorang coding diakibatkan kafein. Nah, itu overlook nggak? Ngefek nggak gitu? Oke. Kan bisa saja Anda mengatakan, oh kalau makan nasi Padang itu bisa buat coding tidak produktif. Nah, tapi itu apakah itu relevan? Ya. Apakah relevan kita memasukkan aspek jenis makanan ke penelitian kita? Kalau makan nasi Padang nanti ngantuk, kalau makan ini nanti ngantuk. Itu overlook. Oke. Jadi itu yang kita sebut dengan logika kita. Ya. Oke. Yang kemudian dialektik berdasarkan klaim, ada proof, ya. Oke. Berdasarkan critical assessment. Critical assessment ini adalah Anda boleh mengatakan ini perlu walaupun tidak ada buktinya selama ada suatu assessment yang mendukung itu. Variabel ini perlu masuk nih karena saya sudah melakukan assessment bahwa waktu persiapan untuk ujian itu berpengaruh terhadap kesiapan mereka pada saat ujian daring misalnya kayak gitu. Misalnya di e-learning. Ya. Jadi logik dan dialektik itu harus dipelajari sebagai Y dimension. Jadi nanti Anda bisa jawab dengan mudah variabel ini secara logika. Nah itu berarti Anda pakai dimension logic. Nah, variabel ini didasarkan pada klaim. Berarti itu Anda menggunakan dialektik. Ya. Selain itu Anda juga boleh pakai retorik sosial institusional kalau misalnya qualitative studies. Ya. Oke. Itu ya. Kemudian disciplinary metric. Jadi begitu kita sudah punya argumen, ya, ada metrik kesesuaian. Kesesuaian ini didasarkan pada hasil kontribusi penelitian rekan-rekan pada saat menyusun argumen tersebut dan kemudian memvisualkan atau menggambarkannya dalam sebuah gambar besar. Gambar besar itu kita sebut dengan disciplinary metric. Ya. Gambar besar kontribusi di bidang teknik itu bisa berupa gambar besar yang sifatnya simbolik. Matematika. Ya, matematika. Ini kok malah ya? Matematika. Contohnya misalnya rumus yang dihasilkan oleh Bu Novi misalnya. Atau dari yang dihasilkan oleh Pak Ardiansyah, itu disciplinary simbolik generalisasi. Ya. Atau berupa model satu teori. Misalnya disciplinary yang diusulkan oleh Bu Umi gitu ya. Oke. Nah, ya. Atau Bu Sapti, itu model atau teori. Ya. Kalau eksemplar ini biasanya disciplinary yang menggunakan case study, terutama di information system. Ya. Oke. Jadi kelihatan kok. Makanya kalau teman-teman perhatikan, ada beberapa penguji yang mengatakan gini, ada gambaran besar nggak terkait dengan penelitian Anda? Ada diagram nggak yang menjelaskan mana kontribusi Anda dan mana yang bukan? Nah, itu didasarkan pada disciplinary metric. Ya. Pada konteks-konteks tertentu bisa disimbolkan bukan harus dengan gambar, tetapi dengan rumus, ya, dengan kalimat yang struktur, problem solution. Di beberapa sisi itu bisa dilihat dari bentuk contoh. Contoh Anda menerapkan di case study, misalnya menerapkan di beberapa universitas, kemudian melakukan apa eksemplar, ya. Oke. Kemudian atau bisa berupa model satu teori. Model sini bisa digambarkan dalam diagram, bisa digambarkan dalam statement, tapi biasanya umumnya kalau model sini disusun dalam bentuk diagram. Mungkin diagram kayak kalau diagram variabel terikat dan variabel independen itu kan kayak gitu ya, bentuk-bentuknya seperti itu. Ya. Jadi itu kira-kira yang kita pelajari, ya, yang kita diskusikan hari ini. Ya, pas tuh, masih ada 10 menit lagi kita bisa diskusi, ya, terkait dengan arguing research. Ya. Oke. Monggo silahkan kalau ada obrolan ringan atau obrolan berat gitu ya. Oke. Saya sempat memikirkan kalau kampus sudah buka kita kumpul aja sekalian di kampus. Oke. Ya silakan. Pak mau tanya, ini ya, gimana? tadi yang berkaitan dengan penyusunan menuliskan argumen-argumen tadi atau alasan kenapa pakai ini pakai itu, apakah memang itu di bab 4 atau justru di bab 3 waktu dia kalau saya kan menjelaskan apa saja yang variabel yang saya gunakan dan kenapa saya pakai itu di bab 3 atau bab 4? Oke, jawabannya di bab 3, Bu. The reason why
alasan kenapa kita pakai variabel itu di bab 3. Tapi pada saat kita hendak mengklaim hasilnya itu di bab 4. Oh, Ya. oke. Ya, ya. Jadi ini mungkin yang saya miss gitu. Jadi arguing research itu tidak dimulai dari bab 4, tidak diterapkan di bab 4 saja. Even semenjak bab 1 pada saat kita mendefine sebuah masalah, itu juga kita sudah arguing. Makanya tadi kita sudah bahas thesis statement gitu ya. Itu kan di bagian awal bab 1 bab 2. Jadi kalau arguing research-nya terkait dengan kebutuhan variabel ya kita bahas di bab 3 ya. Tapi kalau alasannya riset. Jadi gini, seringkali kejadian kita buat table tuh ya Bu. Kita buat table. Terus kita jelaskan tabelnya. Nilainya sekian dengan sekian. Ya, artinya sekian. Artinya misalnya diterima. Nah, itu titik sampai situ. Padahal dari table itu masih banyak hal yang bisa dibahas. Seperti misalnya anomaly. Anomaly itu nilai yang terendah itu kenapa sih rendah gitu. Itu harus dibahas tuh. Nilai pencilan atas pencilan bawah waktu zaman kita belajar statistik dasar itu harus dibahas. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Dan itu baru diletakkan di bab 4. Jadi bab 4 itu masalah arguing research result. Bab 3 itu masalah arguing research variable. Ya. Bab 2 itu kita masalah arguing research to creating hypothesis. Bab 1 itu kita arguing research to creating a thesis statement. Bab 5 atau yang terakhir itu arguing to create research apa tadi? Yang tadi saya tampilkan template-nya yang saya bilang ditaruh di itu. Summary of an argument. Jadi kebayang ya. Jadi 5 bab ini semuanya ada argumennya. Dari nulis tesis di bab 1, nulis hipotesis di bab 2, milih variabel di bab 3, mendefine hasil di bab 4 sampai summary of argument di bab 5. Itu harus ada semua. Gitu. Makanya saya set 5 gitu. Nah, gitu. Semoga kebayang nih teman-teman yang lagi nulis gitu ya. Oke. Jadi kelihatannya nanti terstruktur. Gitu ya Bung ya. Oke. Terima kasih Pak. Nah, sip. Yang lain nih. Mohon izin Bapak Didi. Oh boleh, silakan Pak Ardian. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih Pak. Tadi ini cukup mendukung sekali, terutama di naskah saya. Karena memang argumentasi ini selalu harus didasarkan fakta, kemudian siklus sih Pak ya. Kami tadi ada siklus yang itu terus berputar begitu antara dari mulai what evidence you have, group the evidence, find the attribute set, draw conclusion, nanti kembali lagi begitu. Yang ingin kami tanyakan Pak, untuk validasi secara engineering atau teknik khususnya di naskah ini, di mana Pak sudah bisa mulai ditempatkan begitu dalam konteks apakah sudah bisa langsung disampaikan di dalam penyampaian bukti itu sekaligus divalidasi atau memiliki tempat yang tersendiri Pak untuk menempatkan argumen validasinya. Terima kasih. Ya, jelas sekali ini pertanyaan bagus sekali. Oke. Untuk internal validation, kelayakan sampel, kelayakan evidence, kelayakan atribut itu di bab 3 Pak Ardian. Di bab 3. Untuk external validation, kelayakan atribut set dan kelayakan hasil dari yang dihasilkan itu diletakkan di bab 4 akhir. Ya. Kalau di S2 mungkin bentuknya comparison tables. Kalau di S3 bisa comparison table, bisa yang lain. Internal validation di bab 3, external validation di bab 4, nanti ada yang namanya conclusion validation di bab 5. Ya, di kesimpulan. Ya, internal external conclusion ini kayaknya udah pernah saya bahas di video lagi di sesi kapan gitu ya. Tapi nanti kita bisa kembali lagi ke sana. Jadi pertanyaannya mulai dari bab 3 itu kita sudah melakukan validasi. Makanya nanti kalau misalnya Pak Ardian itu maju ke seminar hasil 1, validasi internal itu harus sudah kuat. Sampelnya harus sudah kuat, evidence yang akan didapat sudah kuat, alasan variabel itu dipilih sudah kuat gitu ya. Dasar-dasar algoritmenya untuk simulasi sudah kuat itu.
untuk S1. Untuk S2 misalnya yang maju seperti misalnya Bu Novi atau misalnya ya Bu Novi ya, dan yang lain yang mau maju S2, itu yang paling fokus external validation. Another setting. Ya. Resultnya seperti ini, bagaimana resultnya seperti ini, settingnya seperti ini, bagaimana kalau metodenya diganti. Nah, itu external validation. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau maju sidang tertutup gitu ya, seperti Bu Elisa ya, sudah S2 gitu, Bu Elisa atau misalnya rekan-rekan yang lain, itu fokusnya ke conclusion validation. Ya. Conclusion-nya, hasil keseluruhannya. Jadi kira-kira gitu Pak Ardi. Ya. Cukup jelas kok polanya kelihatan. Ya. Tinggal yang sulit adalah spesifik berdasarkan topiknya gitu loh. Itu evidence spesifik yang berdasarkan topiknya itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin itu. Baik Pak, mohon izin, sangat jelas sekali. Satu lagi, berarti validasi itu tetap kita giring sesuai rumusan saja ya Pak ya? Sesuai dengan tujuan saja. Iya, validasi itu harus kita arahkan berdasarkan tujuan kita dengan batasan masalah kita. Jadi apa ya? Penentu validasi itu kita lakukan itu berdasarkan sebenarnya berdasarkan 3 hal. Ya, koridornya itu tujuannya koridornya itu berdasarkan riset metode yang kita pakai. Riset metode, misalnya kalau development software mungkin pakai waterfall atau pakai agile, itu ya kita ngikuti itu dulu ya, validation metodenya bener enggak. Terus kemudian setelah metodenya sudah itu berdasarkan riset purpose-nya. Ini biasanya dikaitkan dengan variabel. Nah ya, dikaitkan variabel yang kita pakai. Tujuannya ini kok variabelnya gitu ya. Harusnya kan tujuan ini variabelnya ini. Nah itu ya. Dan yang ketiga batasan masalahnya. Jadi memang harus di state batasan masalahnya seperti apa agar tidak perlu meluas gitu ya. Oke. Kalau untuk kasusnya topiknya Pardian, saya ada kekhawatiran itu topiknya bisa meluas sekali. Meluas. Siap, Pak. Jadi harus dipilih mana. Oh, algoritma kesesuaian saja untuk scoring board itu sudah cukup gitu ya untuk simulation. Ya, jangan terlalu besar. Jadi ada 3 itu. Batasannya, tujuannya sama riset metodenya. Itu yang menjadi koridor, jadi dasarnya penentuannya. Oke, itu dia. Siap, terima kasih. Oke. Yang lain ada? Oke. Ini siapa nih? Yang biasa nanya, Bu Nur biasanya nanya nih nggak? Diam-diam aja, adem-adem. Aduh maaf Pak, saya terlambat nih. Saya masih roaming. Oke. Yang lain, Mas Anas, Mas Pande, monggo. Ya. Ngobrol-ngobrol aja apa yang lagi dikendalai, dihadapi. Ya. Bu Sapti atau siapa, silakan. Oke ya. Ya udah, setelah ini harapan saya teman-teman udah bisa reviewing risetnya ya. Sudah bisa set evidence-nya gitu ya. Sudah bisa create summary argumennya ya, sudah bisa apa yang kita bahas kali ini. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini sebentar lagi pukul 9. Oke. Silakan, ada lagi. Pak, mungkin saya bertanya. Jadi kan untuk mengembangkan, saya masih baru mau mengembangkan model algoritma dan sebagainya, kan juga perlu memikirkan nanti mau istilahnya mau diuji gitu kan. Nah itu tuh apa namanya istilahnya, saya perlu membuat atau merencanakan environment seperti apa gitu untuk lingkungan pengujiannya. Oh, jadi iya. Kan kalau yang dari hasil studi literatur saya itu untuk konteks ini ada beberapa konteks, misalnya di perguruan tinggi itu ada di engineering, ada di social science, tapi juga ada yang
di bawahnya. Yang populer sih di engineering dan social science. Nah, saya mau menguji di lingkungan seperti itu atau saya menguji di tempat yang lain, di konteks yang lain supaya dapat research gap atau gimana Pak? Saya belum punya bayangan. Iya, itu terkait dengan test bed eksperimen ya, test bed eksperimen. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau di test bed eksperimen adalah dikaitkan dengan nanti bisa dibaca tuh yang terkait dengan Rogerian method, tampaknya relevan. Di situ ada statement konteks ya. Di situ ada statement konteks. Saya coba jalan. Di situ ada statement of context. Nah, di statement of context itu sebenarnya yang paling penting adalah test bed yang nanti dilakukan atau diusulkan itu relevan dengan hipotesis yang diusulkan. Jadi kalau misalnya Bu Nur fokusnya adalah ke perguruan tinggi, higher education, klaimnya didasarkan higher education, maka test bednya itu di higher education. Ya. Nah, sementara hasil-hasil yang lain harusnya diperoleh dari penelitian yang lain saja untuk konteks yang lain, misalnya ontologi di K-12 atau SD, SMP, SMA. Itu alangkah baiknya nggak usah dilakukan oleh Bu Nur, tapi diambil dari hasil penelitian yang lain. Ya. Oke. Ini topik yang menarik nih, bisa dijadikan topik untuk bulan berikutnya ya, terkait dengan creating test bed experiment, karena itu juga cukup penting ya. Tapi sekarang harus sesuai dengan domainnya yang akan diklaim. Ya. Dan ingat, untuk disertasi itu nggak harus dia sifatnya generic contribution. Ya. Nggak masalah buat specific contribution untuk konteks tertentu. Ya. Misalnya ontologi, tapi fokusnya untuk STEM education di higher education misalnya. Itu boleh. Kan udah higher education lebih spesifik lagi untuk STEM gitu. Untuk sosial, untuk sains, teknik, engineering, matematik. Itu boleh. Ya, gitu kira-kira. Oke. Gitu ya. Gini. Oke. Aku jam 9 sama Pak Dekan ini rapat IT, Pak. Pengembangan IT. Oh iya. Muncul di atas ya? Siap. Yang koordinasi itu loh dengan PSBB. Mohon maaf nih, saya tampaknya harus bertugas. Ya. Oke. Gitu dulu dari saya ya. Semoga teman-teman ada manfaatnya untuk sharing kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga tetap semangat dan jangan ragu untuk selalu menyapa dan menceritakan progresnya di setiap hari ya. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih ya semuanya ya. Oke, sehat-sehat ya. Sampai jumpa lagi ya. Yang mau maju disiapkan itu Bu Novi dan kawan-kawan yang mau maju tolong disiapkan yang baik ya. Oke. Ya, thank you. Ya, mari. Terima kasih Pak Ridi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ridi. Terima kasih Pak Ridi. Terima kasih Pak Ridi.